Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dengan channel pesantren Robin Jetis. Masih seperti biasa, pada kali ini saya akan menampilkan video yang masih berhubungan dengan masalah nasab. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti video berikut ini. Jadi Said Ali Asakran itu tidak berdusta, hanya saja orang-orang itu dibuat percaya bahwa Said Ali Asakran itu berdusta. Seperti dalam judul ya, video ini berusaha menertibkan literatur abad ke-8 untuk menepis kemungkinan bahwa Said Ali bin Abi Bakar Asakran adalah biang kerok pengenalan Ba'alawi sebagai keturunan Rasul yang baru dimulai pada abad ke-9 Hijriah. Bagi saya, penertiban literatur ini cukup penting dan sangat penting ya, karena dari sinilah para pembatal Ba'alawi itu punya tumpukan salah paham dalam menelaah. Dua tumpukan salah paham sudah saya jelaskan pada dua video sebelumnya, jadi silahkan klik di playlist pojok kantor. Nah, salah satu tumpukan salah paham yang akan saya bahas di video ini adalah gitu, yang meleset beranggapan Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir itu baru muncul belakangan dan dipromotori oleh Said Ali Asakran. Mereka mengira Said Ali Asakran adalah orang pertama yang memperkenalkannya, menyantolkan nama itu sebagai leluhur Ba'alawi dan akhirnya menipu banyak orang termasuk Ba'alawi sebagai kabilah Sadah. Benarkah demikian? Mari kita mulai. Kita membandingkan 4 naskah As-Suluk fi Tabaqatul Ulama wal Muluk, 3 dari manuskrip tua dan 1 versi cetak modern yang sudah ditahqiq ya. Naskah pertama disalin pada tahun 820 Hijriah, naskah kedua disalin pada tahun 838 Hijriah, naskah ketiga disalin pada tahun 1051 Hijriah, dan cetakan modern pertama dicetak pada tahun 1414 Hijriah. Jadi sampai pentahqiq kita pun tidak memiliki naskah salinan asli dari Al-Janadi atau minimal naskah yang sudah divalidasi oleh Al-Janadi. Jadi dari sini kita bisa mengetahui bahwa ada jarak historis antara wafatnya Al-Janadi dengan semua naskah yang sampai kepada kita di internet. Inilah perbedaan silsilah lengkap dari Ali bin Jadid, sepupu biologis dari klan Ba'alawi yang dirangkum As-Suluk versi cetak modern. Tertulis di sana nama lengkapnya adalah Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid (buka kurung) bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdillah (tutup kurung) bin Ahmad bin Isa. Kita bandingkan silsilah ini antar manuskrip yang tersedia di internet. Naskah 820 Hijriah, Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Abdillah bin Ahmad bin Isa. Naskah 838 Hijriah, Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdillah bin Ahmad bin Isa. Naskah 1051 Hijriah, Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Abdillah bin Ahmad bin Isa. Jadi sampai sini kita menemukan fakta, bukti material yang kita dapati ternyata berbeda dalam menulis silsilah Ali bin Jadid. Jangan berlogika seperti ada 3 macam ember di belakang kita, terus tahu-tahu ada anjing yang mulutnya itu basah sehabis minum air dari salah satu ember itu. Karena kita tidak tahu dari ember manakah anjing ini minum, lantas kita hukumi ketiga ember ini najis mughlathah semua. Jangan kayak gitu, itu biar Kiai Imad saja yang melakukan itu. Karena ember yang dijilat anjing dan manuskrip yang sudah kita kumpulkan tadi itu beda persoalan. Kecuali Anda adalah sejarawan yang picik, nah itu urusan Anda. Namun, kebenaran itu tidak bisa diperoleh melalui kepicikan seperti itu. Akan saya coba buktikan bahwa silsilah yang benar dapat kita peroleh melalui konfrontasi sumber sezaman. Ini langkah umum yang dilakukan untuk memvalidasi reportase intelektual di masa lalu dan setiap sejarawan itu wajib menempuhnya. Caranya kayak gini. Naskah 1051 Hijriah kemungkinan besar disalin berdasarkan naskah tahun 802 Hijriah. Terlihat dari silsilahnya yang sama persis dan beberapa tipe yang sangat mirip. Dan bagi saya, naskah tahun 839 Hijriah itu versi yang lebih kuat, seperti tertulis dalam versi cetak modern, termasuk dalam kurungnya, karena ada dukungan reportase zaman dengan Al-Janadi atau yang paling mendekati dengan Al-Janadi. Di antaranya, Abbas Ar-Rasuli, dikenal dengan julukan Al-Malikul Afdal Ar-Rasuli, penguasa dinasti Rasuli yang menguasai Yaman waktu itu. Dia seorang ningrat, berpendidikan bagus, seorang sejarawan dan ahli nasab juga. Jika Abbas Rasuli ini wafat tahun 778 Hijriah, maka kitab yang dia tulis dalam judul Al-Athaiyah Saniyah wal Mawahib Al-Haniyah adalah kitab manuskrip yang sezaman dengan Al-Janadi dan lebih tua dari ketiga manuskrip yang sudah kita kumpulkan tadi. Saya menyebut kitab Abbas Rasuli sebagai manuskrip Al-Janadi tertua karena 3 alasan. Pertama, Al-Athaiyah Saniyah
pada halaman 460 itu mereportase Abul Hasan Ali bin Jadid dengan redaksi yang sangat mirip dengan As-Suluk. Kedua, Al-Athaiyah As-Saniyah itu ditulis oleh seorang raja pada dinasti Rasuli yang mendapati masa kehidupan Al-Janadi yang wafat sekitar tahun 732 Hijriah. Ketiga, raja dinasti Rasuli ini menulis Al-Athaiyah As-Saniyah tentu saja jauh sebelum dia wafat, yaitu sebelum tahun 778 Hijriah. Dan tahun ini lebih mendekati Al-Janadi dibandingkan 3 manuskrip As-Suluk yang baru disalin paling tua yang kita miliki tadi itu tahun 820 Hijriah, tahun 838 Hijriah, dan tahun 1051 Hijriah. Saat menulis Al-Athaiyah As-Saniyah pun Abbas Ar-Rasuli mustahil merujuk ketiga naskah yang beredar di internet ya. Ya tentu saja ya, masuk akal. Mana mungkin orang mengutip naskah yang baru ditulis setelah ia wafat, kan nggak mungkin juga. Jikapun dia merujuk atau mereferensikan tulisannya kepada naskah Al-Janadi, tentu naskah yang menjadi sandarannya itu sezaman dengan Al-Janadi atau patut diduga sudah divalidasi oleh Al-Janadi sendiri. Kenapa? Ya karena dia sejaman dengan Al-Janadi dan sama-sama tinggal di Yaman. Jadi antara 3 manuskrip yang sudah kita kumpulkan tadi dan juga Al-Athaiyah As-Saniyah itu punya satu kemiripan, sama-sama menyalin ulang. Bedanya, ketiga naskah As-Suluk itu menyalin seluruhnya, sementara Al-Athaiyah As-Saniyah itu menyalin sebagian yang ia perlukan saja dalam bukunya sebagai kutipan dan juga rujukan. Pada halaman 430, silsilah Ali bin Jadid mirip dan persis dengan naskah As-Suluk tahun 838 Hijriah. Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdillah bin Ahmad bin Isa. Kemudian, manuskrip tertua selain Al-Athaiyah As-Saniyah ialah Al-Aqdul Fakhirul Hasanu yang ditulis oleh sejarawan sekaligus ulama nasab asal Zabid. Tentu saja ini di Yaman, namanya Al-Khazraji. Dan nampak sekali untuk kali kedua, Al-Khazraji mengutip Al-Janadi, dan saya pastikan pengutipannya itu terjadi sebelum naskah yang beredar di internet, karena Al-Khazraji itu kan wafat tahun 812 Hijriah. Tentu saja kitab Al-Aqdul Fakhirul Hasanu itu ditulis jauh sebelum ia wafat, dan ketika ia menulis silsilah Ali bin Jadid pada halaman 1386, mata rantainya silsilah Ali bin Jadid ini memperkuat karena mirip dengan naskah As-Suluk tahun 838 Hijriah. Jadi ada 3 penopang silsilah Ali bin Jadid sampai Abdillah bin Ahmad Al-Muhajir. 2 itu dari sejarawan Yaman, sekaligus ahli nasab Yaman, dan 1 naskah tua yang disalin tahun 838 Hijriah. Saat naskah tahun 1051 Hijriah itu terindikasi menyalin naskah tahun 820 Hijriah, di mana silsilah Ali bin Jadid itu ditulis lebih pendek. Namun jika dikonfrontasi dengan naskah dan pakar yang lebih tua dari naskah 820 tadi, tentu saja tidak ada kontroversi dari silsilah Ali bin Jadid, kecuali kita menyebutnya sebagai human error dari seorang penyalin kitab, dan hal ini bisa dialami semua naskah manapun. Hanya perlu sedikit kelegaan hati saja untuk menerima silsilah Ali bin Jadid sampai ke Abdullah bin Ahmad bin Isa. Kalau toh jika bukan karena human error, kelima naskah tua itu bisa benar semua tanpa saling menafikan. Silsilah yang tidak lengkap pada naskah tahun 820 Hijriah dan naskah 1051 Hijriah kemungkinan besar karena sudah maklum, makanya itu disingkat. Namun jika ditanya silsilah Ali bin Jadid yang lengkap itu seperti apa dan silsilah yang faktual itu yang mana, tentu saja jawabannya ialah seperti silsilah yang disalin pada naskah 838 Hijriah dan 2 naskah dari pakar nasab yang lebih tua sekaligus sezaman dengan Al-Janadi, yaitu Al-Athaiyah As-Saniyah dan Al-Aqdul Fakhirul Hasanu. Selain lolos kategori naskah tertua, diperkuat juga dengan verifikasi intelektual di masanya. Intelektual itu adalah Ar-Rasuli dan juga Al-Khazraji. Setelah kita mengetahui silsilah Ali bin Jadid sesuai dengan silsilah yang termaktub dalam karya Al-Janadi, ada 2 fakta yang perlu saya ulas. Pertama, Ali bin Jadid itu tidak sezaman dengan Al-Janadi, dan mustahil mereka berdua itu bertemu dan Al-Janadi melakukan wawancara, karena tahun wafatnya Ali bin Jadid dan Al-Janadi itu punya jarak sekitar 112 tahun. Kendatipun umur Al-Janadi itu lebih dari 100 tahun ya, yang mana sangat mustahil, dia masih memerlukan sanad historis untuk menulis silsilah Ali bin Jadid. Kedua, dari pengakuannya sendiri, Al-Janadi itu mengaku menyadarkan reportasenya, menyadarkan seluruh kitabnya kepada minimal 3 macam referensi dari intelektual yang wafat tahun 580 Hijriah dan wafat sekitar tahun 600-an. Dan patut diduga ketiga intelektual ini sezaman dengan Ali bin Jadid, bertemu Ali bin Jadid dan mengetahui silsilahnya secara sahih karena dekat dengan masa leluhurnya. Dari kedua fakta ini, seharusnya para pembatal Ba'alawi itu mengetahui bahwa di antara keturunan Ahmad bin Isa adalah Abdullah, seperti reportase Al-Janadi. Permasalahannya, para pembatal Ba'alawi itu mengira Abdullah dan Ubaidillah itu 2 orang yang berbeda, dan Sayyid Ali As-Sakran adalah promotor pertama yang memperkenalkan nama Ubaidillah, sekaligus membohongi seluruh keturunan Ba'alawi karena mencangkokkan silsilahnya sebagai keturunan Rasul. Ada 2 cara untuk menjawab cocok logi ini ya, ini kan teori yang tidak masuk akal. Pertama, menunjukkan naskah yang sezaman atau mendekati Al-Janadi yang menulis anak Ahmad Al-Muhajir yang bernama Ubaidillah.
karena Al-Janadi kan menulisnya dengan nama Abdullah. Kedua, menunjukkan ketiadaan interupsi dari ahli nasab sezaman Al-Janadi tentang nama Ubaidillah sebagai nama lain dari Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir. Ketiadaan interupsi atau ketiadaan anulir ini bagi saya penting. Dari sudut pandang historis itu sangat penting karena Ba'alawi kan diklaim berbohong dengan nasabnya, dan tidak ada satupun kebohongan di dunia ini yang sempurna karena pasti ada fakta yang tercecer dan pasti ada yang memungutnya. Apalagi jika tokoh-tokoh yang berbohong ini dikepung oleh pakar nasab, pakar sejarah, dan pakar hadis yang sangat serius untuk urusan periwayatan, dan mereka semua tinggal di Yaman, tempat di mana Ba'alawi itu diklaim berbohong. Saya antarkan logika ini dengan cara menjawab yang cukup sederhana. Husain al-Hadal lahir pada tahun 779 Hijriah, wafat tahun 855 Hijriah. Dia kerap mengutip Al-Janadi di dalam kitabnya, dan bisa dibilang kitabnya adalah ringkasan pada reportase Al-Janadi. Jadi selain Abbas ar-Rasuli dan juga Al-Khazraji seperti yang sudah kita bahas, ada satu lagi manuskrip tua yang menjadi penyalin naskah As-Suluk, yaitu Husain al-Hadal dalam kitabnya yang berjudul Tuhfatul Zaman. Pada kitab tersebut, juz 1 halaman 459, Husain al-Hadal menuliskan silsilah Ali bin Jadid sebagai berikut: Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Ada 3 penjelasan tentang hal ini ya. Pertama, ada ahli nasab dan sejarawan bernama Husain al-Hadal yang sudah menulis silsilah Ali bin Jadid dengan datuknya yang bernama Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Orang ini tentu saja lebih tua dari Said al-Sakran. Kenapa? Kendatipun Husain al-Hadal itu wafat pada tahun 855 Hijriah, tapi Tuhfatul Zaman, kitabnya, itu rampung ditulis pada tahun 826 Hijriah, tahun di mana Said Ali As-Sakran itu baru berumur 7 atau 8 tahun. Kan tidak mungkin Ubaidillah diketahui Husain al-Hadal dituliskan dalam Tuhfatul Zaman berdasarkan informasi dari bocah yang masih kelas 3 SD. Ini jadi bukti bahwa tuduhan Ubaidillah baru diperkenalkan oleh Said Ali As-Sakran itu tuduhan yang mengada-ngada. Kedua, silsilah Ali bin Jadid di dalam Tuhfatul Zaman sama seperti silsilah naskah As-Suluk yang disalin pada tahun 820 Hijriah. Silsilahnya terpotong, tidak seperti silsilah versi naskah 838, versi Abbas ar-Rasuli, dan versi Al-Khazraji. Bagaimana cara menaklukkan permasalahan ini jika penjelasan sebelumnya dirasa belum puas? Nah, langkah-langkahnya seperti ini. Ali bin Jadid itu sosok yang historis, satu tabaqat dengan Al-Janadi, dan terkonfirmasi wafat pada tahun 620 Hijriah. Silsilah Ali bin Jadid sampai kepada Ahmad bin Isa ar-Rumi. Imam Ahmad bin Isa ar-Rumi memiliki keturunan generasi kelima bernama Ahmad al-Ataj yang wafat sebelum tahun 490 Hijriah. Ahmad al-Ataj bin Hasan al-Alal bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa. Jika silsilahnya Ali bin Jadid untuk sampai ke Imam Ahmad bin Isa hanya melewati 6 leluhur seperti yang tertulis dalam Tuhfatul Zaman, seharusnya Ali bin Jadid itu sezaman dengan Ahmad al-Ataj yang wafat tahun 490 Hijriah atau sebelum 490 Hijriah. Dan hal ini tidak mungkin karena Ali bin Jadid sebagai sosok historis yang faktual terkonfirmasi wafat itu pada tahun 620 Hijriah. Jadi ketika ada dua versi silsilah Ali bin Jadid yang bersumber dari masa yang mendekati dengan kehidupannya, satu versi berisi 6 leluhur, sementara versi lainnya berisi 9 leluhur, maka bagi orang yang wafat tahun 620 Hijriah, yang lebih masuk akal ialah versi 9 leluhur, bukan versi yang 6 leluhur. Karena tidak mungkin seseorang yang wafat tahun 600-an Hijriah itu melewati 6 orang untuk sampai kepada leluhur yang wafat tahun 300-an. Karena selisih 300 tahun itu rata-rata diisi 9 macam generasi. Sedangkan silsilah yang berisi 6 leluhur, besar kemungkinan ada human error dalam penyalinan atau sakat nasah, karena bagaimanapun naskah yang tersedia sekarang adalah salinan kedua, salinan ketiga yang tidak sezaman dan tidak divalidasi oleh mu'alifnya sendiri, atau penulisnya sendiri memang bermaksud menyingkat silsilah dari 9 menjadi 6 leluhur karena sudah maklum dan sudah dimengerti masa itu. Seperti orang-orang yang sudah maklum bahwa Habib Lutfi bin Yahya, nama Sayyid Yahya itu bukan nama ayah atau satu generasi pas di atasnya. Nama Habib Umar bin Hafid, nama Sayyid Hafid itu bukanlah ayah satu generasi pas di atasnya. Jika kamu sudah memahami ini, maka tidak akan kaget dengan silsilah Ali bin Jadid dalam Majruh Syafaf karena sudah mengetahui kesalahan ketik yang terdapat di dalamnya ya. Pada halaman 164, saat ngasih biografi singkat tentang Jadid bin Ubaidillah yang menjadi leluhur ke-7 dari Ali bin Jadid, silsilahnya itu tertulis begini: Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Kira-kira apa yang salah dalam salinan silsilah ini? Yang salah ialah buyutnya Ali bin Jadid yang ditulis bernama Muhammad itu seharusnya ditulis Jadid. Kenapa?
Pertama, naskah ini tidak ditulis oleh Al-Khatib sendiri, penulis Ajurus Hafaf, namun ditulis oleh seorang penyalib pada tahun 1300-an. Kedua, sudah ada 5 macam reportase yang mendekati Alwi Jadid yang menulis nama buyutnya ialah Jadid, bukan Muhammad, seperti yang tertulis dalam Ajurus Hafaf. Untuk diketahui, Ajurus Hafaf itu ditulis Al-Khatib pada tahun 820 Hijriah dan sudah menulis silsilah Ali Khalid Qasam pada Hikayatul Ula sampai kepada Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Sama seperti Tufatul Zaman yang selesai ditulis sebelum Said Ali As-Sakran itu balik sekitar 8 tahunan dan sudah menuliskan silsilah Ali bin Jadid kepada Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Nama Ubaidillah bin Ahmad pun sudah ditulis oleh Al-Khatib pada tahun 820 Hijriah, di mana Said Ali As-Sakran itu baru berumur 2 tahun. Artinya, pada naskah sezaman yang menyalin ulang kitab As-Suluk, ada 3 naskah yang mencatat nama leluhur Ali bin Jadid ini sampai Abdillah, sementara pada masa yang sama atau yang mendekati, ada 2 naskah yang mencatat leluhur Ali bin Jadid itu sampai Ubaidillah. Bukankah ini terang sekali jika Abdullah dan Ubaidillah adalah satu orang yang sama? Dan bukankah ini terang sekali nama Ubaidillah sebagai nama lain dari Abdullah itu sudah jauh dikenal sebelum Said Ali As-Sakran itu lahir? Dan jika memang kedua nama ini bukan dimiliki satu orang yang tunggal, buktikan kepada saya satu saja ulama yang sezaman dengan Al-Janadi, Al-Khazraji, Abbas Ar-Rasuli, Husain Al-Ahdal, Asy-Syarji, Abdurrahman Al-Khatib yang menginterupsinya. Jika tidak ada, lantas argumen apalagi yang mau disusun untuk menuduh Said Ali As-Sakran sebagai pendusta yang membohongi seluruh Ba'alawi kalau mereka keturunan Rasul? Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, sekadar contoh, beliau itu hidup di masa ayah Ali As-Sakran dan Said Ali As-Sakran sekaligus. Di masa Imam Ibn Hajar hidup, klan Ba'alawi itu tumbuh secara masif hingga memiliki kabilah turunan dari Maulad Tawile, As-Segaf, As-Sakran, Al-Idrus, dan sebagainya. Imam Ibn Hajar pun sudah membaca kitab As-Suluk karya Al-Janadi yang menulis silsilah Ali bin Jadid itu sampai ke Abdullah. Beliau juga sudah ketemu Al-Khazraji di Zabid yang menulis silsilah Ali bin Jadid sampai Abdullah juga. Bahkan Imam Ibn Hajar itu pernah ke Yaman. Nggak hanya sekali, namun sudah 2 kali. Dan sudah pula membaca Tufatul Zaman, karya Husain Al-Ahdal yang menulis silsilah Ali bin Jadid sampai Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Pertanyaannya, kenapa Imam Ibn Hajar Al-Asqalani tidak menginterupsi klan Ba'alawi jika silsilah mereka itu tidak sampai kepada baginda Nabi lewat Ubaidillah? Jika Ubaidillah bukanlah nama lain dari Abdullah. Semua orang Islam tahu siapa itu Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, apa kemampuannya, dan betapa kritisnya beliau untuk urusan riwayat apalagi nasab. Karena Imam Ibn Hajar Al-Asqalani itu seorang muhaddits. Ahli hadis itu rata-rata dan kemungkinan besar itu cerigis untuk urusan diroyah. Pertanyaan lain, jika Al-Janadi keliru menulis silsilah untuk Ali bin Jadid sampai kepada Abdullah dan Husain Al-Ahdal keliru menulis silsilah Ali bin Jadid sampai ke Ubaidillah, kenapa sampai 100 tahun setelah keduanya wafat tidak ada satupun dari ulamanya, sejarahnya, ahli nasabnya, otoritasnya, tetangganya yang sezaman dengan mereka yang menganulir silsilah yang ditulis oleh As-Suluk dan juga Tufatul Zaman? Atau sebenarnya Said Ali As-Sakran itu orang yang jujur, nama Ubaidillah sudah dikenal jauh sebelum dia lahir dan penduduk Yaman mengetahui siapa leluhur Ba'alawi, yaitu Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir yang juga dipanggil dengan Ubaidillah. Saya tahu beberapa kitab yang saya pakai tadi itu ada yang ditahqiq oleh Ba'alawi. Kubu pembatal Ba'alawi itu kerap kali memberikan agitasi jika ada satu kitab dari Ba'alawi atau ditahqiq oleh Ba'alawi maka perlu kewaspadaan tinggi karena pasti ada perubahan yang disengaja disisipkan oleh Ba'alawi supaya sejarahnya itu disahihkan, karena pasti ada kebohongan dari Ba'alawi di sana. Itu tuduhan mereka ya. Di video mendatang akan saya jawab tuduhan itu, dan minimal di video ini saya sudah membuktikan kepada siapapun bahwa tuduhan kepada Said Ali As-Sakran adalah tuduhan yang dibuat-buat, tuduhan yang tidak ada dasar, karena Ubaidillah sudah dikenal sebelum Said Ali As-Sakran, Ba'alawi sudah dikenal jauh sebelum Said Ali As-Sakran, dan kesadaran Ba'alawi sudah diakui sebelum Said Ali As-Sakran. Jadi Said Ali As-Sakran itu tidak berdusta, hanya saja orang-orang itu dibuat percaya bahwa Said Ali As-Sakran itu berdusta. Jika Anda masih melihat ada orang membatalkan Ba'alawi sambil memproduksi framing seperti ini, frame kedustaan seperti ini, ya Anda punya kewajiban untuk menegurnya seketika itu juga. Saya Rumah Labas, ini Paman Yangantor, sampai jumpa.